Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Dian Putri Rohmah. Kalian bisa panggil kakak Kak Diput atau Kak Putri. Di sini kakak akan ngejelasin satu materi, yaitu materi himpunan. Yuk yang penasaran, kita lihat ya videonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi himpunan. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu? Apa sih itu himpunan? Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, sebagai syaratnya yaitu himpunan harus memiliki definisi yang jelas. Nah, kakak punya 4 contoh nih. Contoh yang pertama yaitu himpunan hewan berkaki dua, yang kedua himpunan bilangan asli, yang ketiga himpunan lukisan yang bagus, yang keempat himpunan orang yang pintar. Nah, dari keempat himpunan di sini, bisa nggak sih kalian ngebedain mana sih yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Bisa dilihat dari keempat contoh di atas. Yang termasuk himpunan adalah himpunan hewan berkaki dua dan himpunan bilangan asli. Di mana hewan berkaki dua adalah ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Dan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, keduanya ini termasuk himpunan dikarenakan memiliki definisi yang jelas dan definisi itu tidak dapat diganggu-gugat lagi. Nah, yang kedua adalah bukan termasuk himpunan. Yang bukan termasuk himpunan yaitu himpunan lukisan yang bagus dan himpunan orang yang pintar. Keduanya tidak memiliki definisi yang jelas karena kata bagus dan kata pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Atau dengan kata lain, kata bagus dan kata pintar adalah kata sifat yang bersifat relatif di mata orang-orang. Misalnya, Dita menganggap lukisan A bagus, tapi Reyhan belum tentu menganggap lukisan A itu bagus juga. Nah, jadi dua contoh ini bukan termasuk himpunan karena tidak memiliki definisi yang jelas dan kata bagus dan pintar ini adalah kata sifat yang bersifat relatif di mata orang-orang. Nah, selanjutnya kakak akan membahas macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan sebenarnya ada 7 macam. Yang pertama ada himpunan semesta, yang kedua ada himpunan kosong, yang ketiga ada himpunan nol, yang keempat adalah himpunan berhingga, yang kelima ada himpunan tak berhingga, yang keenam ada himpunan bagian, dan yang ketujuh adalah himpunan kuasa. Nah, karena waktu yang tidak cukup untuk menjelaskan itu semua, kakak hanya akan menjelaskan 4 himpunan saja, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan berhingga. Nah, untuk yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Atau dengan kata lain, himpunan semesta adalah semua anggota di semua himpunan yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B memiliki anggota 5, 6, 7, dan 8. Ditanyakannya, apakah himpunan semestanya? Jawabannya yaitu ini S. S ini adalah lambang dari himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta adalah anggotanya itu adalah anggota gabungan dari A dan B. Jadi, himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, inilah anggotanya. Nah, terus ada yang bertanya, kok di himpunan A dan himpunan B kan ada 5 nih, sama-sama ada 5, tapi kok ditulisnya cuma ada 1? Nah, untuk himpunan semesta, anggota himpunan yang memiliki angka yang sama tidak usah ditulis berulang kali. Cukup ditulis 1 kali saja karena memiliki arti yang sama kan?
dan memiliki angka yang sama juga, jadi cukup ditulis satu kali saja. Nah, untuk yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong atau pi. Nah, contohnya A adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf B. Diketahui berarti nama harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan himpunan A adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf B. Ditanyakannya anggota himpunan A. Bisa kita lihat bahwa nama-nama hari tidak ada yang berawalan dari huruf B. Nih lihat, nama hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, yang ada hanya berawalan dari huruf S untuk Senin, Selasa, Sabtu, berawalan huruf R untuk hari Rabu, berawalan huruf K untuk hari Kamis, berawalan huruf C untuk hari Jumat, dan berawalan huruf M untuk hari Minggu. Jadi, tidak ada atau himpunan A tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Nah, maka A ditulis dengan seperti ini atau seperti ini. Dikarenakan NA tidak ada atau tidak memiliki anggota. NA itu sendiri adalah jumlah anggota himpunan A. Nah, yang ketiga adalah himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang beranggotakan bilangan 0. Sehingga himpunan ini hanya memiliki satu anggota saja. Contohnya, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B memiliki anggota 0 dan himpunan C tidak memiliki anggota. Ditanyakannya mana yang termasuk himpunan 0. Sorry ya, ini harusnya ditanyakan. Nah, jawabannya bisa kita lihat bahwa himpunan A dan C bukan termasuk himpunan 0. Yang termasuk himpunan 0 adalah himpunan B. Karena himpunan B adalah himpunan yang hanya memiliki anggota satu saja. Dan satu anggota itu adalah 0. Maka himpunan B disebut himpunan 0. Soalnya himpunan A nih, kita lihat ada anggotanya banyak, bukan hanya satu, dan himpunan C tidak memiliki anggota sama sekali. Jadi yang himpunan B ini adalah himpunan 0. Nah, jadi B hanya memiliki anggota 0 saja dengan NB sama dengan 1. NB di sini adalah jumlah anggota himpunan B. Selanjutnya yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mengandung jumlah unsur atau banyak anggota yang jumlahnya terbatas atau terhingga. Jadi anggota himpunannya itu bisa dihitung. Nah, contohnya A adalah warna lampu lalu lintas. Maka himpunan A beranggotakan merah, kuning, dan hijau. Maka NA atau jumlah anggota himpunan A adalah 3. Yaitu 3 ini dari merah, kuning, dan hijau. Maka himpunan A termasuk himpunan berhingga dikarenakan anggota dari himpunan A itu terbatas dan bisa dihitung. Nah, contoh selanjutnya nih. B adalah huruf vokal. Maka himpunan B beranggotakan A, I, U, E, dan O. Maka NB atau jumlah anggota himpunan B adalah 5. 5 ini dari A, I, U, E, O. Maka himpunan B termasuk himpunan berhingga dikarenakan anggota dari himpunan B itu terbatas dan dapat dihitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas diagram Venn. Diagram Venn. Salah satu cara menyajikan himpunan biasanya dinyatakan dengan gambar atau diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Nah, selanjutnya cara membuat diagram Venn.
Apakah adik-adik di sini sudah ada yang tahu gimana sih cara membuat diagram Venn? Nah, kalau belum, kakak kasih tahu nih. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan untuk huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, himpunan semesta atau S ini digambarkan dengan persegi panjang. Lalu S, di mana S itu adalah lambang dari himpunan semesta, diletakkan di kiri atas dari persegi panjangnya. Lalu yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini gambarnya. S-nya yang tadi ini himpunan semestanya, terus digambarkan di dalamnya himpunannya. Himpunannya itu digambarkan dengan lingkaran. Nah, jangan lupa kasih nama ya, setiap himpunan itu harus dikasih nama. Nah, lalu yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, seperti gambar ini. Dengan ketentuan atau dengan catatan, untuk menunjukkan nama himpunan selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital nih, seperti ini. Ini himpunan A yang ada di himpunan semesta ini. Nah, ditulis dengan huruf kapital. Dan untuk menunjukkan anggota himpunan, di anggota himpunan A ini menggunakan huruf kecil. Jadi, ingat, untuk nama himpunan selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan untuk anggota himpunan bisa menggunakan huruf kecil. Lalu yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, seperti contohnya misalnya himpunan C. Himpunan C memiliki anggota 1000 anggota. Nah, untuk 1000 anggota itu terlalu banyak, jadi tidak perlu dituliskanlah anggota-anggotanya. Kalau yang bisa dituliskan itu mungkin himpunan yang memiliki anggota 3, 15 paling banyak mungkin. Jadi biar nggak pusing juga nanti pas membuat diagram Venn-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas macam-macam bentuk diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn pada himpunan berpotongan atau beririsan. Diagram Venn ini digambarkan di mana dua himpunan yang saling berpotongan karena mempunyai kesamaan atau saling beririsan. Nah, contohnya diketahui S atau himpunan semesta memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan himpunan B beranggotakan 1, 4, 5, dan 6. Ditanyakannya bagaimana diagram Venn-nya. Nah, untuk jawabannya itu sendiri bisa kita lihat dari yang diketahuinya bahwa anggota himpunan yang sama dari kedua himpunan A dan B adalah angka 1 dan 6. Jadi mereka itu memiliki anggota yang sama. Nah, di mana anggota yang sama itu nanti disimpan di yang beririsan. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi gambarnya itu lingkarannya itu saling beririsan nih. Nah, dengan catatan tadi angka yang sama di kedua himpunan itu disimpan di lingkaran yang berhimpitan atau yang beririsan. Lalu, angka yang tidak ada di kedua himpunan A dan himpunan B disimpan di dalam kotak namun di luar lingkarannya tersebut. Nah, kita masukkan ya angka yang samanya. Nah, angka yang sama dari A dan B itu 1 dan 6 kita masukkan ke gambar. Nah, seperti ini di yang berhimpitan atau yang beririsan. Lalu kita lihat dari anggota A. Anggota A ada 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan di sini baru ada 1 dan 6. Maka sisanya kita tulis di bagian yang tidak beririsan. Nah, ditulisnya 2 dan 3-nya ditulis seperti itu. Lalu kita lihat juga di yang B. Di yang B ini yang ditulis baru ada 1 dan 6. Sedangkan anggota himpunan B ada 1, 4, 5, dan 6. Maka sisanya kita tulis di luar lingkaran yang di luar lingkaran yang beririsan. Nah, di lingkaran ini berarti 4 dan 5. Karena sisanya tinggal 4 dan 5 yang belum masuk ke himpunan B. Nah, bisa kita lihat dari himpunan semesta ini dan himpunan yang ada di lingkaran ini, di lingkaran A dan B, sisa yang belum masuk itu
tinggal angka 7 dan 8. Nah, angka 7 dan 8 ini kita simpan di luar lingkaran namun tetap di dalam kotak. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, ada diagram Venn pada himpunan saling lepas. Diagram Venn ini digambarkan di mana dua himpunan dikatakan himpunan-himpunan saling lepas atau terpisah jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Contohnya diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan C 1 dan 2. Dan himpunan D beranggotakan 3, 4, dan 5. Ditanyakannya bagaimana diagram Venn-nya. Nah, bisa kita lihat dari yang diketahuin, ini yang diketahuin ya, bahwa tidak ada anggota himpunan C dan D yang sama. Jadi, kalau tidak ada yang sama di anggota C dan D, berarti diagram Venn-nya itu diagram Venn yang saling lepas. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, karena tidak ada yang sama, gambarnya itu saling lepas. Tidak saling menyatu gitu atau tidak saling beririsan. Nah, dengan catatan tidak ada angka yang sama dari kedua himpunan di atas, maka himpunannya saling lepas. Dan angka yang tidak ada di kedua himpunan tersebut seperti biasa kita simpan di luar lingkaran tapi tetap di dalam kotak himpunan semesta. Nah, kita masukin. Himpunan C tadi anggotanya tinggal 1 dan 2. Kita masukin. Nah, himpunan D anggotanya 3, 4, dan 5. Kita masukin ke gambar. Nah, ke sini. Nah, kalau dilihat sisanya berarti tinggal apa? 1 ada. 2 di himpunan semesta ada. Di sini di lingkaran ada. 3 juga ada. 4 ada. 5 ada. Oh, berarti yang nggak ada 6, 7, sama 8. Kita masukkanlah 6, 7, 8-nya ke dalam kotak namun di luar lingkaran. Seperti ini. Lalu selanjutnya, nomor 3, diagram Venn pada himpunan yang sama atau ekuivalen. Diagram Venn ini digambarkan di mana dua himpunan dikatakan himpunan-himpunan ekuivalen jika keduanya memiliki banyak anggota yang sama. Nah, contohnya diketahui anggota semesta, himpunan semesta ada S, A, B, T, U, N. Terus himpunan E memiliki anggota S, A, T, U. Dan himpunan F memiliki anggota U, T, A, S. Ditanyakannya bagaimana diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya adalah seperti yang diketahui dari soalnya atau yang diketahuinya. Dari sini bisa kita lihat bahwa kedua himpunan yaitu himpunan E dan himpunan F memiliki jumlah yang sama dan kebetulan juga anggotanya yang sama, yaitu S, A, T, dan U. Maka gambarnya seperti ini. Nah, awalnya kita gambarkan dulu himpunan E. Lalu karena himpunan E dan himpunan F sama, maka kita gambarkanlah. Karena himpunan E dan F ekuivalen, kita gambarkan nih. Kita gambarkan seperti ini nih. Nah, lingkarannya di double karena mereka memiliki anggota yang sama dan memiliki jumlah yang sama juga. Jadi kita double aja lingkarannya dengan atasnya atau kita beri nama himpunannya E titik F karena anggotanya sama dan jumlahnya juga sama. Kita masukkan ya anggotanya, yaitu S, A, T, dan U. Nah, dari himpunan ini kita bisa lihat bahwa yang tidak ada di himpunan ini adalah sisanya tinggal B dan N. Kita masukkanlah, tapi di luar lingkaran. Sisanya tinggal N dan G, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu diagram Venn pada himpunan bagian. Diagram Venn ini digambarkan seperti di bawah ini. Nah, ini gambarnya suatu himpunan A. Nah, himpunan A ini adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Bila mana himpunan A termuat di dalam himpunan B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan.
Himpunan B, nah himpunan B ini bisa juga disebut sebagai superhimpunan atau superset dari himpunan A. Karena semua elemen A ada di elemen B. Nah, bisa kita simpulkan untuk himpunan bagian, himpunan yang ada di dalam lingkaran atau himpunan yang lebih kecil dari lingkaran yang lainnya itu adalah himpunan bagian atau subset. Sedangkan himpunan yang di luar atau himpunan yang lebih besar disebutnya superhimpunan atau superset. Nah, selanjutnya, apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang kakak sampaikan? Kalau belum, kakak kasih contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Kelas 8A terdiri dari 40 orang siswa. Lalu ada 20 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada juga 14 orang yang mengikuti kompetisi bahasa Inggris. Dan sisanya ada 9 orang yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut? Nah, jawabannya yang pertama kita misalkan dulu dengan X, di mana X adalah banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Karena terdapat siswa yang mengikuti kedua kompetisi, maka kita menggunakan diagram Venn yang saling beririsan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita kasih nama himpunannya. Yang sebelah kiri kita kasih nama matematika, yang sebelah kanan kita kasih nama bahasa Inggris. Lalu yang X ini yang dimisalkan, yaitu banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi ini, kita simpan di diagram Venn atau di lingkaran yang saling beririsan. Nah, seperti ini. Lalu ini kan yang X ini untuk kedua kompetisi, sedangkan untuk yang matematika saja bisa kita rumuskan jumlah yang mengikuti kompetisi matematika dikurangi yang mengikuti kedua kompetisinya atau X, yaitu menjadi 20 dikurangi X. Nah, lalu untuk 14 dikurangi X, yaitu jumlah dari yang mengikuti kompetisi bahasa Inggris dikurangi dengan jumlah yang dikurangi dengan jumlah yang mengikuti kedua kompetisi. Nah, lalu jangan lupa juga kita simpan yang tidak mengikuti kompetisi. Kita simpan di luar lingkaran namun tetap berada di dalam persegi panjang himpunan semesta. Nah, seperti ini. Lalu semuanya kita jumlahkan. Nah, jumlah dari semua siswa yaitu siswa 8A yaitu 40 orang siswa. Maka, kita jumlahkan semuanya. 20 kurangi X ditambah X ditambah 14 dikurangi X ditambah 9. Jangan lupain 9-nya ya. Itu sama dengan 40 orang siswa. Lalu kita uraikan. 20 kurangi X ditambah X ditambah 14 dikurangi X ditambah 9 sama dengan 40. Nah, 20 lalu kita kelompokkan yang angka-angka dan yang variabel-variabel. Kita kelompokkan. 20 ditambah 14 ditambah 9 dikurangi X ditambah X dikurangi X sama dengan 40. Nah, lalu ini kita jumlahkan semua, lalu menjadi 43 dikurangi X sama dengan 40. Nah, lalu yang 43 ini kita pindah ruaskan menjadi ke kanan, yaitu menjadi negatif X sama dengan 40 dikurangi 43. Nah, maka negatif X sama dengan 40 dikurangi 43 yaitu jadi negatif 3. Jadi negatif X sama dengan negatif 3. Lalu menjadi hasil akhirnya yaitu X sama dengan 3. Jadi banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut yaitu sebanyak 3 orang siswa. Lalu untuk contoh soal yang kedua, masih menggunakan soal itu namun dengan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya yaitu berapa banyak siswa yang hanya mengikuti kompetisi matematika saja. Nah, jawabannya kan dari soal sebelumnya sudah kita hitung bahwa jumlah yang mengikuti kedua kompetisi atau yang tadi kita misalkan dengan X adalah 3 orang,
Maka kita langsung saja ke lingkaran yang matematika untuk menghitung siswa yang hanya mengikuti kompetisi matematika saja. Nah, tadi gambarnya seperti ini. Nah, yang untuk mengikuti matematika saja adalah yang 20 kurangi X. Yang X ini tidak terkena dikarenakan X ini karena mengikuti 2 kompetisi, sedangkan yang 20 negatif X hanya yang mengikuti matematika saja. Jadi untuk mengerjakan soal ini, yaitu masukkan X sama dengan 3, karena X ini tadi sudah kita hitung 3 orang, kepada 20 negatif X, yaitu yang mengikuti kompetisi. Ini salah nulis, harusnya kompetisi, yaitu kompetisi matematika saja. Langsung kita hitung, 20 negatif X sama dengan 20, X-nya diganti dengan 3, yaitu 20 dikurangi 3 menjadi 17. Jadi jumlah siswa yang hanya mengikuti kompetisi matematika saja adalah 17 orang. Nah, sekian dulu materi dari kakak. Terima kasih adik-adik sudah menonton.